Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kullaman sami'a qiraati yazdiqat fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bir rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Yang kita hormati Ketua dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan dan pembawa acara kita Bapak Tulus Heru Budiman, Bapak-bapak dan saudara jamaah majelis kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini kita sama-sama kembali bisa silaturahim. Dan silaturahim ini kita berada hampir di penghujung bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Sekarang jatuh hari tanggal 19 atau 20 ya. 15 hari Rabu, 16 hari Kamis, 17 hari Jumat, ya 19. Berarti kurang lebih 11 atau 10 hari lagi ya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah telah menetapkan Ramadan satunya tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret ya. Nah, kita tinggal menunggu keputusan dari pemerintah berdasarkan hisab dan ru'yah. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya kelihatan hilalnya karena sudah tinggi ya. Informasinya sudah tinggi. Nah, salah satu persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan berpuasa. Ya. Salah satu yang harus kita persiapkan adalah wawasan atau keilmuan tentang puasa. Jadi kalau kata Imam Ghazali, ini beberapa kali saya sampaikan, bagi seseorang yang melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu yang itu dibutuhkan ilmu, maka perkara tersebut ilmunya wajib dipelajari. Tiap hari kita sholat, ilmu sholat wajib kita pelajari. Tiap hari kita toharoh, maka wajib kita pelajari. Termasuk ketika akan berpuasa yang akan kita lakukan beberapa hari lagi, maka kita wajib tahu ilmunya tentang puasa. Nah, makanya kesempatan ini yang biasa kita kaji kitab Tanqihul Qaul, mohon izin untuk membahas sedikit saja tentang hukum ataupun fikih, aturan fikih dari yang namanya puasa. Begitu juga dengan Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa itu menurut bahasa itu al-imsak. Al-imsak itu maknanya artinya adalah menahan diri, ya, menahan untuk tidak melakukan. Ya. Kalau dari segi bahasa nggak ngomong aja Pak, nggak mau ngomong, itu termasuk puasa. Ya, puasa ngomong sebutnya, karena menahan diri untuk tidak ngomong dan seterusnya. Sedangkan menurut istilah puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, batalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, ya, dan lain sebagainya,
min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Kapan itu terbit fajar? Terbit fajar itu adalah ketika masuk waktu subuh. Makanya subuh disebut dengan sholat fajar. Beberapa hadis menyatakan bahwa redaksinya sholat fajar, tapi maknanya adalah sholat subuh. Makanya ada yang memberikan keterangan qabliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Fintulu'il fajri berarti dari masuk waktu subuh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu dalam waktu sholat berarti berakhirnya waktu asar dan masuk waktu maghrib. Ya, makanya ketika azan maghrib itulah waktunya untuk berbuka dari puasa. Ya, banyak berarti sunnah-sunnahnya. Ya. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Niat dalam puasa mazhab Syafi'i itu mengharuskan niatnya setiap hari. Dan puasa wajib diharuskan niatnya bacanya di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh pagi-pagi, ya. Yang penting belum makan apa-apa. Niat puasa sunnah boleh. Tapi dalam puasa wajib seperti Ramadan, maka wajib di malam hari. Nah, mazhab Syafi'i atau al-Imam Syafi'i mengharuskan niat puasa Ramadan itu tiap malam. Ya, yang sering kita baca tuh. Ya, kalau habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhish syahri ramadhani. Ya, bukan Ramadana. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan membaca niat itu bukan cuma diucapkan dengan lisan, tapi hati. Karena hakikat niat itu adalah dengan hati, bukan lisan. Kalau lisan itu melafazkan niat namanya, bukan membaca niat. Ya, wa talaffudzuha sunnah. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi tempatnya niat itu di hati. Makanya ketika selesai baca niat puasa sehabis taraweh, hati juga ngikut baca. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhish syahri ramadhani hadhihi sadati lillahi ta'ala. Itu yang dikatakan niat. Kalau hanya sekedar melafazkan tapi hatinya tidak membaca, maka belum dikatakan niat. Belum sah niatnya. Ya. Nah, lalu bagaimana seumpama khawatir, ya, khawatir lupa nggak baca niat, gitu ya. Jadi misalkan kebetulan kita nggak sholat taraweh, sehingga nggak ikut bersama-sama baca niat puasa, lupa dah tuh, ya. Udah gitu malamnya tidur kesiangan, bangun-bangun subuh, ya. Nggak lihat malamnya, bagaimana? Nah, untuk antisipasi ketika kita lupa baca niat, maka kita taklid kepada Imam Malik. Nanti di malam pertama itu niatkan nawaitu shauma syahri ramadhana kulliha. Ya. Kalau ini Ramadhana karena menjadi mudhaf alaih. Kalau tadi Ramadhani menjadi mudhaf, itu ilmu bahasa Arab yang nggak usah dibahas lah. Kalau di sini Ramadhana, nawaitu sauma syahri Ramadhana kulliha taklidan lil Imamil Malik. Saya niat, pakai bahasa Indonesia saja kalau ini. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, taklid ke Imam Malik. Nah, niat 1 bulan penuh itu ya taklid ke Imam Malik kalau ya sebagai antisipasi. Kalau seumpama ada waktu atau hari yang kita lupa baca niat, udah ada tambelannya.
Tapi tetap setiap hari kita baca niat karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Itu yang harus. Tapi kalau antisipasi boleh kita taklid ke Imam Malik. Ahlussunnah itu kan mazhabnya yang diakui 4. Yang tertua Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Ya, Imam Hanafi berguru kepada cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Lupa. Yang kemudian beliau menulis kitab fikih dengan mengimlahkan kepada muridnya. Punya murid bernama Imam Malik. Jadi Imam Malik itu adalah murid dari Imam Hanafi. Walaupun berbeda dalam hal istinbat hukum. Imam Hanafi itu ahlur ra'i, lebih banyak logika yang dipakai dalam menetapkan hukum. Karena jauh dari Madinah. Saat itu masih zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, belum banyak sahabat yang berada di Mesir, di Baghdad, Pak. Karena Imam Abu Hanifah itu di Irak, di Baghdad. Nah, kalau Imam Malik itu ahlul riwayah, karena banyak pendapat-pendapat Imam Malik hasil ijtihad itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, baik hadis, asar sahabat, karena beliau tinggal di Madinah, yang saya itu menjadi salah satu pusat setelah Rasulullah wafat, ya masih banyak sahabat dan tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i ketemu Imam Malik secara talaki? Enggak. Karena ketika Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, di tahun yang sama Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi meninggal dunia. Nah, dari Imam Syafi'i menggabungkan dari ahlur rayyi'nya Imam Hanafi dengan ahlur riwayahnya Imam Malik. Ya, lalu beliau punya murid namanya Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali. Jadi ilmunya nyambung, Pak. Ya, dari Rasulullah ke anaknya, cucunya, sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, boleh tuh, karena diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, boleh kita taklid ya kepada Imam Malik. Nah, kemudian puasa itu dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ini turun ya di tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah SAW puasa itu selama 9 bulan. 8 bulan beliau puasa 29 hari, 1 bulan beliau puasa selama 30 hari. Ya. Nah, ini turunnya perintah untuk berpuasa surah Al-Baqarah 183 itu adalah pada tahun kedua Hijrah. Nah, puasa ini kan ada tingkatannya, Pak. Puasa awam, puasa khas, puasa khawakul khas. Puasa awamnya kita dah, puasa kita dah. Ya, yang lagi puasa aja udah mikirin makanan. Baru jam 12 siang, tar sore buka pakai apaan ya? Ya, beli es ini, makan ini dan itu. Udah mikirin buka, padahal masih tengah hari bolong. Yang dipikirin makanan, makanya kita membaca sebatas mindahin waktu makan. Ya, yang biasanya makan siang pindahin ke sore. Ya, yang biasanya sarapan pindahin ke malam sebelum subuh. Baru bisa gitu doang. Ya, belum bisa sehebat puasanya orang-orang sore dan para aulia. Yang bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Ya, matanya dijaga, mulutnya dan lain sebagainya. Kita puasa sama puasa, mata masih jelalatan. Puasa sama puasa, mulut masih suka gibah. Puasa sama puasa, masih suka share informasi yang bohong. Informasi yang hoax. Kan sama baik dosanya. Ya, padahal lagi puasa. Ya, itu kita tuh. Apalagi puasanya para nabi dan rasul. Yang mereka puasanya bukan cuma menahan lapar dan haus, bukan cuma puasa menjaga dari tubuh kita, tapi hatinya juga ikut puasa. Ya. Walaupun puasa kita apa adanya, ya kita berharap. Makanya azamkan dengan kuat bahwa puasa kita nanti li taatillah tujuan kita. Ya. Niatnya liwajhillah.
puasa karena taat kepada Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalaupun seumpama ketika kita puasa itu niatnya li taatillah, maka kita akan menjaga puasa kita. Jangan sampai amal ibadah dengan tujuan taat kepada Allah dirusak oleh perkara-perkara sepele atau perbuatan maksiat. Kalaupun seumpama dalam puasa sebagai sosok manusia yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan lupa dan lain sebagainya, ternyata lagi puasa kita juga masih berbuat maksiat, itu menunjukkan bahwa kita manusia yang lemah, tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Sehebat apapun ibadah kita, ternyata masih sempat-sempat maksiat. Makanya nggak boleh kita mengklaim diri kita orang yang paling suci, orang paling bersih dari yang lain. Karena manusia sifatnya adalah secara fitrah itu suka lupa. Ya. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Nggak boleh kita mengklaim, oh gue paling suci, paling beriman, paling bertakwa dan seterusnya. Padahal ketika ibadah masih banyak berbuat dosa. Makanya li taatillah aja udah. Kalaupun banyak dosa, kita tuh seperti puasa kita tuh mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Seperti seorang pembantu yang disuruh oleh majikannya. Ketika pembantu disuruh majikan mengikuti apa kata majikan, maka dia akan mendapatkan apresiasi dari majikannya. Dapat gaji, dapat bonus, dan seterusnya. Tapi kalau seumpama itu pembantu disuruh majikan yang nggak mau melaksanakan, maka bisa jadi dipecat. Kita tidak menganalogikan Allah sebagai majikan, bukan. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita, udah kita kerjain sebagai bentuk taat kepada Allah. Kalaupun ada kekurangan, mudah-mudahan Allah bisa memaklumi. Majikan kita nyuruh kita nyuci mobil, kita cuci aja tuh mobil. Ternyata masih ada yang kotor. Nyucinya belum sempurna, ya, baru disiram pakai sabun doang, ternyata ada bagian yang nggak kena sabun, bannya masih kotor, dalamnya sampahnya kagak dibersihin misalkan. Ngerjain mah ngerjain, nyuci mobilnya, tapi masih banyak kekurangan. Kalau manusia udah ngomel kepada pembantunya, tapi kan yang nyuruh kita Allah. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Mudah-mudahan dengan kekurangan ibadah puasa kita, ya disuruh puasa tapi masih banyak kurangnya, ya mudah-mudahan itu dimaaf oleh Allah. Yang terpenting li taatillah, puasanya kita karena taat kepada Allah. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan Ramadan. Ya, Ramadan itu asyarut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Bulan yang ke-9 dari bulan Arab yang kenal dengan bulan Hijriyah. Dulu orang-orang jahiliyah ketika memberi nama bulan itu disesuaikan dengan keadaannya, ya. Dengan bertetapan dengan apa? Nah, kebetulan saat Ramadan itu akan masuk bulan ke-9, suasana sangat panas. Maka kemudian diberilah nama Ramadan. Dari mana? Dari kalimat ar-ramda. Ar-ramda itu artinya membakar. Siddatul har, sangat panas. Ya. Makanya kemudian Ramadan itu yarbiduz dzunub, bulan pembakaran dosa. Ya, Ramadan ini. Jadi satu bulan Pak, dosa kita terus dibakar. Nah, kemudian hukum puasa, ada 4 hukum puasa. Yang pertama wajib, ada 6 puasa wajib Pak. Ada 6 puasa wajib. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha. Tahun kemarin puasa kita kalah, sakit dan sebagainya. Belum diqadha sampai Ramadan besok tuh. Sekarang masih ada waktu buat mengqadha. Karena hukumnya wajib, bayar utang kepada Allah itu lebih hak, ya. Kemudian yang ketiga puasa kifarat.
Dalam bab fikih itu ada bab namanya babul hudud, Pak. Bab hudud itu bab tentang hukum-hukum atau aturan hukum yang berlaku, hukum pidana yang berlaku terhadap seseorang. Ya, di antaranya nanti ada hukuman itu puasa kifarah. Seperti apa? Zihar. Zihar itu menyamakan sumpah zihar antara suami istri yang dianggap berzina. Ya. Ada lagi puasa yang lain. Kemudian yang keempat, puasa di dalam ibadah haji dan umrah, ya, sebagai pengganti dari memotong hewan dalam bayar fidyah atau dam, ya. Ada dam tuh kalau haji. Kemudian yang kelima, puasa untuk sholat istisqa apabila diperintahkan oleh pemimpin, oleh hakim. Misalkan di Depok kemarau panjang, wali kota perintahkan kepada warga Depok untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan sebelum sholat istisqa, puasa dulu 3 hari. Perintah dari imam, perintah dari hakim, wajib kita laksanakan. Selesai puasa, kemudian melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan yang keenam, itu adalah puasa nazar. Jadi Ramadan masuk dalam puasa wajib. Yang kedua, sunnah. Puasa sunnah itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah yang secara rutin, siklusnya itu mingguan. Ma yatakarraru bitakarruris sinin. Maaf, puasa yang siklusnya tahunan, setiap tahun. Selain Ramadan, ya, ini sunnah hukumnya. Seperti puasa apa? Puasa Arafah, puasa 10 bulan Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kan setiap tahun. Yang kedua, puasa yang rutinitasnya atau siklusnya itu setiap bulan adanya. Apa aja? Seperti Ayyamil Bid. Ayyamil Bid itu adalah puasa di saat purnama, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Ada yang berkaitan dengan puasa itu siklusnya mingguan, seperti puasa Senin dan Kamis. Ini sunnah. Kemudian yang makruh, makruh itu puasa pada hari Jumat, ya, atau apa namanya, hanya hari Jumat, tidak dibarengi dengan Kamis atau tidak dibarengi dengan Sabtu. Jadi puasa hari Jumat itu, Pak, bagusnya dibarengin dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kudu 2 hari. Jangan hari Jumat saja Kamis nggak puasa, Sabtunya tidak puasa. Kemudian puasa yang haram. Apa itu puasa yang haram? Puasa ada 2 yang haram. Haram tapi sah. Yang kedua udah haram kagak sah puasanya. Apa yang haram tapi sah? Puasa seorang istri tanpa izin dari suami. Jadi istri itu nggak boleh puasa sholat sunnah, Pak, sebelum dapat izin dari suami. Kalau sholat wajib, walaupun suami nggak ngizinin, mau wajib, karena yang perintahkan Allah. Tapi kalau puasa sunnah harus izin sama suami, ya. Jangan sampai suami nggak tahu kalau istrinya lagi puasa. Itu percuma. Walaupun dia puasa setiap hari, puasa sunnahnya nggak pernah ketinggalan, tapi kalau suaminya nggak ridho dan tidak mengizinkan, bukan yang menjadi pahala, malah jadi dosa. Ya. Yang kedua, haram tapi sah. Ya. Haram dan tidak sah. Haram tidak sah puasa pada 2 hari raya, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, puasa nisfu Sya'ban akhir tanggal 16 nih sekarang nih, bagi yang kagak biasa puasa, ya. Kemudian puasa hari Syak tanggal 30 Sya'ban, itu hari Syak, ya. Hari Syak itu hari di mana apakah sudah masuk
Ramadan atau belum. Biasanya kalau ada perbedaan awal bulan, ya, perbedaan pendapat. Nah, kemudian satu lagi, apa saja yang menjadi syarat puasa? Syarat puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal. Jadi orang gila nggak wajib puasa, ya. Anak kecil juga belum wajib, kecuali dilatih untuk berpuasa. Yang ketiga, an-naqaul minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, al-ilmu biqaudil waqti qabilan lis-shaumi. Yang keempat, tahu, ya, kapan dia melaksanakan ibadah, waktu dia memulai untuk melaksanakan puasa. Dan kapan waktu dia yang dilarang untuk berpuasa. Artinya ada ilmunya. Ya. Oh maaf, ini syarat sah, ya. Syarat sah itu Islam, berakal, kemudian suci dari haid dan nifas, lalu mengetahui tentang wawasan tentang puasa. Syarat wajib yang pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif itu disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu akilan baligan. Orang yang berakal lagi sudah balik, kayak kita nih Pak. Kita ini sudah balik dan berakal. Nggak ada kan di sini orang gila yang ikut ngaji, karena berakal semua. Maka mukallaf disebutnya orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Ada cerita menarik Pak. Al-Imam Syafi'i, beliau dari kecil itu sudah mengajar ulama-ulama besar. Ya, dari kecil karena ilmunya luar biasa. Nah, ketika puasa di bulan Ramadan, siangnya beliau ngajar ulama, habis ngajar minum. Habis ngajar minum. Kaget kan murid-muridnya tuh yang ulama-ulama besar. Kok di bulan Ramadan minum siang-siang? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya kan belum balik. Makanya saya nggak wajib puasa. Bapak-bapak kan para tuan-tuan guru udah balik wajib puasa. Saya mah belum balik. Makanya habis ngajar beliau minum, begitu ya. Ini cerita Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jangan sampai sudah usia uzur, misalkan bagi yang sakit ataupun yang pikun dan lain sebagainya, dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, sakit misalkan, yang kalau dia paksain puasa bakal bertambah sakitnya. Orang pikun misalkan, yang namanya pikun jam 12 siang ngajakin taraweh, ya pikun sudah namanya. Ya. Gak wajib dia puasa. Kalau kata babe mah umurnya udah mau maghrib biasanya itu yang pikun. Ya. Boleh nggak puasa. Ada yang diganti dengan puasa qadha, ada yang diganti dengan fidyah. Kalau sakit ganti dengan qadha. Ya. Tapi kalau kemudian waktu qadha dia belum bayar, tapi ada waktu untuk dia bayar qadha, ya udah sembuh tapi belum dibayar tuh puasanya. Mati, meninggal, belum sempat bayar qadha, maka bayar fidyah. Ya. Kalau yang meninggal ya dari sakit dan belum ada kesempatan untuk mengqadha, misalkan Ramadan dia sakit 1 bulan penuh, nggak puasa karena sakit, masuk Syawal lebaran kedua meninggal dunia. Bagaimana tuh puasanya? Maka puasanya diganti dengan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah karena belum ada waktu kesempatan dia untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau seumpama sebulan penuh dia nggak puasa karena sakit, masuk Syawal dia sembuh. Ya, masuk bulan Dzulqa'dah juga sembuh. Nah, kemudian meninggal di bulan haji. Nah, Syawal dan Dzulqa'dah ini kan dia punya kesempatan untuk mengqadha, tapi belum diqadha tuh puasanya. Maka ketika meninggal dunia, dia wajib bayar fidyah. Begitu. Itu yang membedakan antara fidyah puasa dengan fidyah yang lainnya. Ya.
Nah, kemudian al-iqamah. Al-iqamah itu adalah menetap, tidak sedang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan jauh sampai kepada batas sholat qashar, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa. Dia boleh nggak puasa. Nah, bolehnya dia berbuka atau tidak puasa hari itu apabila melakukan perjalanannya sebelum subuh. Ya kan, Bapak besok mudik Pak, naik mobil atau naik motor, jauh perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Hari itu pengen nggak puasa dalam perjalanan, maka berangkatnya sebelum subuh dari rumah atau sahur. Ya, misalkan subuh jam 4, maka berangkat jam 3. Mau sampai mana dulu kek, ntar sholat subuhnya. Yang penting udah jalan dari rumah. Ya. Kalau berangkatnya habis subuh, pagi, atau itu, hari itu dia wajib puasa. Ya. Hari itu dia harus puasa. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, maka hari itu dia boleh tidak puasa. Kalau beberapa hari perjalanan, besoknya dia boleh nggak puasa, walaupun berangkat sudah siang. Ya. Boleh. Tapi harus diganti. Nah, rukun puasa itu ada 2 sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menjaga perkara-perkara dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya. Yang membatalkan puasa itu, yang pertama adalah makan dengan sengaja. Ya. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri dengan sengaja. Ini ada bahasan khusus nih Pak. Jadi ada bahasan khusus yang berhubungan suami istri. Karena ada hukumannya sangat besar di siang hari Ramadan berhubungan suami istri. Apa? Dia akan mendapatkan hukumannya berturut-turut. Ya. Memberi makan 60 asal ada urutannya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. Ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian keluar haid dan nifas perempuan, dia menjadi batal puasanya. Kemudian murtad, kemudian dia ayan dan mabuk, bukan mabuk perjalanan Pak, mabuk gara-gara minum khamar, ya. Kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan sampainya ke otak atau ke perut, ke perut. Jadi misalkan kemasukan air di hidung, sengajakan di telinga, yang sampai ke perut dan ke otak. Misalkan kalau ke perut aja, itu jadi alasan yang ngerokok. Kan rokok nggak masuk perut, asapnya ke otak. Makanya ke perut dan ke otak. Maka itu yang membatalkan puasa. Nah, itulah sedikit pengetahuan tentang ilmu puasa dan Ramadan, ya, yang insya Allah, ya, beberapa hari lagi kita akan masuk puasa Ramadan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tahu hukumnya sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afu anni ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa fiya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum masuk bulan suci Ramadan, saya atas nama pribadi, ya, mungkin dalam pergaulan, dalam penyampaian dan sebagainya banyak yang dan pasti banyak salahnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan jiwa bersih, dan ibadah puasa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.